Pemirsa, akhir pekan ini saya Andra Lesmana menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan berita-berita terhangat selama sepekan yang kami rangkum dalam News of the Week. Dalam sepekan ini, redaksi News of the Week memilih berita yang menjadi perhatian utama publik sekaligus menjadi agenda setting. Sebagai pembuka, kami hadirkan rusuh di Lapas Bancai. Lalu di segmen kedua, kami sajikan polisi terlibat suap narkoba. Serta sebagai penutup, simak SK tuntaskan dualisme partai. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Di Sulut tewasnya seorang narapidana, ratusan napi mengamuk di Lapas Bancai, Jawa Barat. Amuk massa yang menghanguskan bangunan penjara itu merupakan kerusuhan keempat di tahun 2016 yang melanda lapas-lapas di Indonesia. Sabtu 23 April 2016, kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bancai, Bandung, Jawa Barat. Kerusuhan yang diwarnai pembakaran gedung dan kendaraan di lapas tersebut diduga disulut oleh kematian seorang napi kasus narkoba. Napi bernama Undang Kosim alias Abah itu ditemukan tewas gantung diri di kamar isolasi. Namun napi lain menduga Abah tewas dianiaya petugas setelah dituduh terlibat penyeludupan narkoba ke dalam lapas. Abah divonis 4 tahun penjara dan sudah menjalani hukuman selama 3 tahun. Kematian Abah yang disertai luka lebam inilah yang membuat para narapidana marah. Kerusuhan pecah usai apel pagi ketika para napi menyerbu bagian depan lapas minta dibukakan pintu, namun ditolak para petugas. Penolakan ini memantik amuk 400-an napi yang kemudian membakar sejumlah ruangan di lapas. Selain membakar kantor sipir dan ruang staf, narapidana yang mengamuk juga membakar sejumlah mobil dan motor yang ada di dalam kompleks pemasyarakatan. Ratusan aparat keamanan dikerahkan untuk menenangkan situasi. Sementara 8 mobil pemadam kebakaran harus kerja keras lebih dari 2 jam memadamkan api yang menghanguskan lapas. Kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai 6 miliar rupiah. Saat insiden pecah, Lapas Bancai yang berdaya tampung 600 orang dihuni 794 orang warga binaan atau mengalami over kapasitas. Selain mencederai 4 aparat, kerusuhan yang diwarnai kebakaran itu juga melukai 21 narapidana, sehingga total korban luka-luka dalam insiden ini mencapai 25 orang. Kerusuhan di Lapas Bancai memaksa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengalihkan kunjungan kerja dari semula ke wilayah Cirebon jadi menuju Bandung. Saat tiba di lokasi, Yasona yang didampingi Kapolda Jawa Barat langsung melakukan peninjauan ke sejumlah gedung di dalam lapas. Melihat kerusakan tersebut, Menkumham langsung meminta keterangan dari kepala lapas dengan pengamanan ketat. Menkumham juga berdialog dengan para warga binaan lapas yang dikumpulkan di teras Blok A. Menkumham meminta para napi untuk tidak mengulang aksi anarki di kemudian hari dan berjanji akan mengabulkan permintaan para napi untuk mendapat perlakuan yang layak. Yasona mengungkapkan pangkal utama kerusuhan tersebut ada kaitannya dengan penerapan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Menurut Yasona, PP tersebut harus segera direvisi karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lapas di Indonesia yang sebagian besar diisi napi narkoba. Kalau di dalam saya sudah meyakinkan anak-anak di dalam, para napi di dalam untuk akomodatif, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan. Mereka menyambut baik apa yang disampaikan tadi. Ya. Kemudian memang setelah kita kaji rapat tadi, sama dengan keputusan Komisi 3, memang PP 99 itu memang harus kita revisi. Tahanan terbesar kita ini narkoba, hampir 60.000. Pasca kerusuhan, pihak lapas langsung melakukan pembersihan. Bangunan yang hancur dirobohkan dan puing-puing disingkirkan. Hal ini untuk mencegah sisa material yang dapat melukai petugas maupun warga binaan. Kita sedang membongkar bangunan yang terbakar. Ya.
kemudian menutup juga bangunan yang ada akses dengan orang luar. Itu yang kita lakukan pada malam itu. Itu ditargetkan Kak, beresnya ini kapan? Ya sampai selesai, ya sampai malam ini. Untuk menjaga suasana kondusif, 200 polisi ditugaskan berjaga di Lapas Bancai selama masa tanggap darurat. Tidak hanya itu, untuk mencegah kelebihan kapasitas, Menkumham memindahkan sebagian napi ke gedung baru di lapas, sementara sebagian lagi akan dipindahkan ke sejumlah lapas di daerah Jawa Barat. Kami melaksanakan pengamanan di areal dalam, kemudian juga mungkin melaksanakan patroli sekitar blok-blok lapas. Juga dengan rekan-rekan Polrestabes kita melaksanakan pengamanan di ring luar. Total personel berapa Pak? Total personil Brimob seluruhnya ada 200 personil, ya, 2 kompi. Kerusuhan di lapas bukan hal baru di Indonesia. Bahkan sepanjang tahun 2016 ini tercatat sudah ada 4 kerusuhan yang berujung pengerusakan hingga kebakaran. Pada 21 April 2016, kerusuhan terjadi di Lapas Kelas 2A Kota Denpasar atau Lapas Kerobokan, Bali. Rusuh dipicu adanya pelimpahan tersangka kasus bentrokan organisasi massa Laskar Bali di Jalan Teuku Umar, Denpasar beberapa waktu lalu. Penghuni lama tidak terima tersangka kasus bentrokan itu dititipkan di situ. Mereka mengusir dengan cara melempari benda-benda. Untuk mencegah kerusuhan meluas, pasukan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polres Badung dikerahkan ke Lapas Kerobokan. Kerusuhan mereda setelah tahanan titipan itu dikembalikan ke Polres Denpasar. 1 April 2016, kerusuhan sempat melanda Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Para napi yang berjumlah 480 orang dari kapasitas 150 orang membakar bangunan lapas. Kerusuhan berawal saat warga binaan memprotes Kepala LP Tri Budi Haryoko. Mereka menilai Tri membatasi kebutuhan yang menjadi tuntutan penghuni lapas. Mereka pun menuntut Tri mundur dari jabatannya. Adu mulut terjadi hingga berujung pada aksi pembakaran. Beruntung, kerusuhan tidak meluas setelah aparat keamanan diterjunkan. 25 Maret 2016, rumah tahanan atau Rutan Malabero Kota Bengkulu tidak luput dari kerusuhan. Kericuhan bermula saat petugas BNN Provinsi Bengkulu hendak menangkap seorang tahanan yang diduga masih mengendalikan peredaran narkoba dari sel tahanan. Penangkapan itu merupakan hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya di luar lapas. Semula penangkapan dan penggeledahan terhadap napi berinisial EI berjalan lancar. Petugas kemudian mengembangkan penggeledahan ketika tahanan lain. Situasi mulai ricuh saat petugas membawa 4 tahanan beserta barang bukti sabu. Beberapa tahanan memprovokasi sehingga terjadi kericuhan. Petugas BNN kemudian meminta bantuan dan 10 menit kemudian 1 kompi Brimob, 1 kompi TNI, dan satuan lain dari Polda Bengkulu datang mengendalikan suasana. 250 tahanan berhasil dievakuasi, namun 5 orang lainnya tewas akibat kebakaran. Permasalahan kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia memang sudah terjadi sejak lama. Sejumlah kerusuhan dan overkapasitas menjadi alasan. Jumlah yang kurang dan buruknya kinerja para pengawas penjara juga salah satu dilema. Hingga Maret 2016, sejumlah lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas. Di DKI Jakarta terdapat 16.235 narapidana dengan over capacity mencapai 176%. Di Sumatera Utara terdapat 22.005 narapidana dengan over kapasitas 150%. Lalu di Riau terdapat 8.850 narapidana dengan over kapasitas mencapai 185%. Di Kalimantan Selatan, over kapasitas mencapai 197% dengan total narapidana 7.716 orang. Dan di Kalimantan Timur ada 7.339 narapidana dengan over kapasitas 117%.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sudah merumuskan sejumlah solusi, antara lain merevisi PP nomor 99 tahun 2012 tentang pengetatan remisi terhadap napi yang terjerat kasus narkoba, teroris, dan korupsi. Kemudian, membuat pemetaan keberadaan para napi sesuai dengan kasus yang menjerat mereka. Disusul syarat pemberian remisi diperketat, melakukan penambahan 11.000 pegawai lapas, di mana nantinya satu petugas dapat mengawasi 20 napi. Dan pemerintah menyiapkan dana 1,6 triliun rupiah untuk membangun lapas baru. Rencana Menkumham merevisi aturan soal remisi didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Kalla, peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 terkait hak warga binaan pemasyarakatan memang sudah waktunya diperbaiki. Sebab pemberian remisi bisa memicu para narapidana untuk berkelakuan baik di lapas, sehingga menghindari terjadinya konflik di lapas. Salah satunya, karena salah satu orang dikasih remisi itu ialah kalau dia berkelakuan baik. Artinya, karena tidak ada revisi, orang berkelakuan baik atau tidak baik tetap sama. Jadi kenapa remisi itu penting? Karena itu hak asas, hak orang, supaya dia berkelakuan baik. Tapi perlu direvisi, remisi khusus ini untuk narapidana seperti koruptor, narkotika. Ya siapa saja, bahwa itu berkelakuan baik itu suatu insentif, remisi itu suatu insentif agar orang berkelakuan baik. Itu. Beberapa saat setelah kerusuhan, ratusan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Bancai akhirnya dipindahkan ke lapas lain di Jawa Barat. Dari 140 narapidana yang dipindahkan, beberapa diantaranya diduga terlibat sebagai provokator. Ratusan anggota Polrestabes Bandung, personel Brimob, dan Polda Jabar mengawal proses pemindahan mereka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengerahkan 6 bus untuk mengangkut 140 narapidana ke lapas Kebonwaru Bandung. Di setiap bus yang membawa tahanan, disiagakan 8 polisi bersenjata lengkap. Sementara terkait dugaan penganiayaan terhadap Endang Kosim yang jadi pemicu marahnya warga binaan terus diselidiki. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan, jika benar ada tindak kekerasan, pihaknya akan bersikap tegas dan menyerahkan kasus ini ditangani kepolisian.